Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Semoga walaupun kita tatap maya, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan jangan sampai lupa. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu. Oke. Coba saya minta tolong dipimpin untuk berdoa ya. Pimpin doanya ya. Terima kasih ya Iwan ya udah menggantikan Imayati ya, tadi saya manggilnya Imayati. Saya dulu ya untuk pagi ini ya. Oke. Adik sudah hadir? Hadir, Bu. Oke. Andi, Hadir, Bu. apa? Hadir, Bu. Ima hadir ya. Iwan, Hadir, Bu. Liz, Hadir, Liz Bu. hadir ya. Hadir, Bu. Oke. Nurdayani. Hadir. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan dulu, materi ini sudah pernah kita pelajari di SMP ya. Ada tentang variabel, kemudian konstanta, kan? Kemudian juga koefisien. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, kita mempelajari itu untuk mencari sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang masih ingat nggak? Itu bisa kita cari dengan cara apa ya? Saya masih ingat, Bu. Eliminasi dan substitusi, Bu. Oh, eliminasi, substitusi ya. Ada lagi? Oke, masih ingat ya berarti ya materi SMP ya. Jadi kita bisa mencari SPLDV itu dengan cara, dengan grafik, dengan eliminasi, substitusi, ataupun gabungan. Oke, sudah muncul semua ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel. Ya, di situ materinya sudah pernah kita pelajari di SMP, tapi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel hanya menggunakan metode eliminasi. Kemudian membuat modelnya, persamaan linearnya dua variabel dari masalah kontekstual, dan yang terakhir menyelesaikan soal tentang sistem persamaan linear dua variabel ke dalam konteks masalah. Nah, sekarang apa kegunaan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada yang tahu nggak manfaat SPLDV dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Coba kira-kira Liz, tahu nggak Liz kehidupan atau manfaatnya apa Liz dalam kehidupan sehari-hari? Kalau memang ada masalah membeli buku ataupun kue, kita bisa menghitung dengan menggunakan SPLDV. Ya, untuk menghitung ya, menghitung bisa dalam di sini kita bisa untuk menentukan atau menghitung harga barang ya. Jadi kita ingin membeli apa di sini misalnya buah atau bisa membeli buku dan membeli jenis barang lainnya di sini kita bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jadi manfaat untuk kita belajar di sini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya, bagaimana menentukan nilai variabelnya? Tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Metodenya ada grafik, ada eliminasi, ada substitusi, dan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Tetapi yang akan kita bahas hari ini hanya eliminasi saja. Bentuk umumnya, secara umum sistem persamaan linear dua variabel, masih ingat ya, di SMP itu kita ada X plus BY sama dengan C, di mana X dan Y adalah variabel, A, B, C, di situ A dan B, maaf, A dan B di situ adalah koefisien, C-nya adalah konstanta. Oke, sekarang kita sudah mulai memasuki masalah di sini. Saya berikan suatu masalah di sini. Menentukan harga suatu barang. Seperti tadi Liz mengatakan untuk menghitung atau harga ya, menentukan harga. Nah, di sini Putri dan Sinta mengunjungi toko buku pada hari Minggu. Pada saat itu Putri membeli 3 buku tulis dan 2 ballpoint seharga 13.000. Sedangkan Sinta membeli 4 buku tulis dan 3 ballpoint seharga 18.000. Hitunglah harga masing-masing buku dan ballpoint yang dibeli Putri dan Sinta. Nah, sekarang coba kita bantu Putri minta untuk menghitung harga ballpoint. Nah, sekarang LKPD-nya dibuka. Kemarin Ibu sudah membagikan kelompok ya di grup WhatsApp. Kita bagi dengan 2 kelompok ya. Ibu juga sudah masuk di grup WA kalian. Nah, sekarang silakan Ibu barusan kirim LKPD-nya. Silakan bisa dibuka LKPD-nya ya. Soal tadi bisa dicoba ya. Di waktu untuk diskusi di grup WA nanti bisa tampil ya, atau di
disampaikan presentasinya. Diberi waktu 10 menit coba ya, didiskusikan dulu soal tadi. Ibu. Oke, Bu. Diskusi silakan bisa ditanyakan di grup, sharing sama teman-temannya karena kita tatap maya ya di sini. Iya, Bu. Keaktifan kalian saya lihat ya dari diskusi di grup WA ya. Oke, ya cukup ya diskusinya. Sudah selesai belum nih? Atau perlu Sudah, waktu? Bu. Sudah, Bu. sudah. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah. Oke, kelompok 2 sekarang ya. Selesai belum kelompok 2? Lanjut lagi, Bu. Ya, LKPD-nya sudah muncul ya. Sudah sama ya dengan yang di pekerjaan kalian. Jangan lupa nanti kelompok masing-masing ditulis ya. Yuk, silakan perwakilan kelompok 1 mau menjawab kira-kira berapa harga buku dan harga ballpoint-nya. Ya, ini ya. Putri dan Sinta mengunjungi toko buku pada hari Minggu ya. Di sini sudah saya rinci sekali. Ya. Ya, silakan perwakilan kelompok 1 siapa ini kira-kira yang mau presentasi berapa harga buku dan harga ballpoint saja. Silakan disampaikan saja. Di oret-oretannya nanti bisa difoto, kirim ke WA, di WA ya. Tapi di sini presentasinya diucap aja. Coba salah satu perwakilannya. Tadi ada Ade, Andi, Arfa, Pustika, Ima, dan Iwan. Saya, Bu. Enggak, saya nggak. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dari permasalahan yang ada di LKPD ini, Bu, nah saya dapatkan harga sebuah buku itu adalah Rp3.000 dan harga berpoinnya adalah Rp2.000. Nah, sekian dari kelompok kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana tanggapannya kelompok 2? Silakan kelompok 2. Kelompok 2 perwakilannya salah satu coba. Ya, silakan. Saya, Bu ya. Ya. Kami dari kelompok 2. Jadi di situ kita misalkan dulu X-nya itu harga 1 buku dan Y-nya itu harga 1 bolpen. Nah, Ya. keduanya harga 3 buku ditulis dengan 3X, bolpennya dengan Y, sehingga persamaannya adalah 3X. Bukunya, bolpennya tadi ada berapa ya? Tadi bolpennya ditambah dengan Y, hasilnya tadi harga 1 buku itu 3.000 dan harga 1 bolpen itu 2.000. Sama, Bu, seperti kelompok Oke. 1. Berarti sama ya kelompok 1 dan 2 ya. Ya, benar sekali. Hasil harga bukunya adalah 3.000, 1 buku ya. Kemudian 1 ballpoint-nya adalah 2.000. Oke, silakan sekarang bisa lanjut di LKPD yang kedua. Sudah ada masalah yang kedua. Silakan bisa dilihat ya. 1 kilogram apel, 2 kilogram jeruk dengan harga 65.000 dan seterusnya. Silakan dicoba lagi. Ya, mencari ini bukan mencari harga jeruk ataupun apelnya, tetapi berapa rupiah Rupi harus membayar jika membeli 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, kalau 1 sudah. Sudah. 1 kilogram apelnya dulu berapa, kemudian 1 kilogram jeruknya berapa, dan uang yang harus dibayar sama Rudi membeli 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk berapa. Yuk, kelompok 1 silakan. Baik, Bu. Saya lagi, Bu. Yang maju siapa, Bu? Andi atau saya? Ya, Bu Ima. Orangnya, Bu. Yang maju Saya belum selesai, Bu. kelompok Ya, 1 Bu ya. Ya, boleh, Bu. Terima kelompok 1 kasih, Bu. Nah, hasil diskusi kami, Bu, dari kelompok 1 bahwa harga 1 kilo apel itu adalah 25.000. Kemudian harga 1 kilo jeruk adalah 20.000. Nah, jadi uang yang harus dibayar Rudi untuk membeli 1 kilo apel dan 1 kilo jeruk adalah 45.000, Bu. Oke, coba kelompok 2 sekarang, nanti kita lihat hasilnya ya, apa sama atau ada kesalahan. Yuk, kelompok 2 silakan perwakilannya. Saya, Bu ya. Ya, Jadi harga 1 kilogram apel kami juga dapatkan 25.000 dan 1 kilogram jeruk juga 25.000. Jadi persamaannya itu adalah 25.000 X tambah 20.000 Y sama dengan 45.000. oke. Berarti tadi kelompok 1 juga sama ya.
Rudi harus membayar 1 kilogram apel dan jeruk sebesar 45.000. Oke. Sekarang dari permasalahan itu, dari dua permasalahan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Dari hasil diskusi kita hari ini, gimana? Yeni mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, tadi salah tapi tadi hitung kembali. Ternyata salah hitung. Oh, tadi ngerjakan salah. Iya Bu. Oke, nanti bisa sharing sama teman-teman ya. Iya Bu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanya? Kok pada diem ini? Sudah jelas belum? Aduh, udah sarapan ini ya. Terlalu pagi ya saya masuknya ya. Tapi kalau pagi itu kan kita masih fresh ya. Kalau siang itu nanti biasanya ngantuk. Kalau pagi alasannya lapar Bu, belum sarapan. Iwan tidak hafal kali-kali, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Untuk materi sistem persamaan linear variabel sudah cukup jelas. Sudah, kita kembali ke PowerPoint ya. Di sini kita lihat barusan kita sudah bisa membantu Putri dan Sinta untuk menghitung harga buku dan ballpoint tadi ya. Kemudian juga saya sudah memberikan satu masalah baru, jadi kita sudah mencoba dua masalah di situ. Ya, sekarang kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari menentukan dua masalah tadi? Kita menggunakan metode eliminasi ya. Kira-kira apa langkah-langkahnya di sini? Coba Rita, coba. Kira-kira kesimpulannya apa, Rita? Langkah-langkahnya apa yang tadi kita terapkan setelah menggunakan metode eliminasi? Kesimpulan pembelajaran hari ini dari persamaan sistem linear dua variabel untuk langkah eliminasi di sana langkah-langkahnya pertama kita mengeliminasi variabel dulu, kemudian dalam mengeliminasi variabel koefisien kedua variabel x harus disamakan, kemudian dijumlah atau dikurangkan. Yang kedua, eliminasi variabel y. Jadi di sana koefisien kedua variabel y-nya harus disamakan, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Begitu Bu. Ya, jadi saya ulangi kembali ya. Jadi langkah-langkah dengan metode eliminasi ini mengeliminasi variabel x. Seperti tadi Iwan bertanya, eliminasi itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi di sini adalah menghilangkan ya. Jadi koefisien kedua variabel x harus disamakan dulu. Nah, setelah sama, kemudian nilainya bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan supaya nilai variabel itu hilang atau habis nol ya di situ. Kemudian juga dengan eliminasi variabel y juga sama. Koefisien kedua variabel y-nya harus disamakan, kemudian dijumlahkan ataupun dikurangkan sehingga menghasilkan nanti masing-masing ada nilai x dan nilai y-nya. Oke, ya. Untuk hari ini kita sudah sampai di kesimpulan materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masih nanti mempelajari sistem persamaan linear dua variabel, tetapi nanti kita dengan menggunakan metode yang lain di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk hari ini kita cukup dengan metode eliminasi saja. Ya. Nah di sini saya tampilkan di sini matematika itu menyenangkan. Ya. Jadi anak-anak jangan berpikir bahwa matematika itu menakutkan. Ya. Jadi kita buat santai, kita buat relax, kita buat anggap aja kita main-main ya, nge-game, main hitung angka dan sebagainya. Jadi supaya kita tidak takut dengan namanya matematika ya. Yang masih takut-takut di situ. Kemudian di sini ya yang terakhir, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya yang tidak kalah menarik ya. Nanti bisa dengan metode yang selanjutnya. Selalu semangat dan pantang menyerah dalam menggapai cita-citamu. Jadi jangan takut dengan matematika supaya cita-citamu tetap tercapai. Oke ya. Pelajaran hari ini saya rasa cukup ya. Selesai di sini. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu ya. Kenapa? Masih nggak ada tugas. Oh, nggak ada tugas. Waduh. Hari bebas Ya. nih. Aduh bebas, oke lah kali ini bebas dulu. Tapi nanti selanjutnya berarti kita nanti mungkin saya beri satu soal, tapi kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya bisa satu soal untuk dua jenis pengerjaannya, misalnya eliminasi, substitusi ataupun gabungan. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, coba saya minta untuk memimpin doa dulu. Iwan, saya bantu doanya kegiatan pagi ini.
Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya anak-anak ya. Oke, tetap semangat ya.